Ini persoalan sangat serius dan memalukan kami sebagai oknum dan para pekerja jurnalistik di Nusa Tenggara Timur. Sekecil apapun karya kami dilindungi oleh negara. Di mana toleransi kalian terhadap pekerja pers di Nusa Tenggara Timur? Satu pakai pisau. Pakai pisau. Berapa orang kakak? Ada 6 orang. Satu pakai pisau. Pakai pisau bang. Pakai pisau itu makanya mereka lari. Kalau misalnya mati. Kalau menyangkut kondisi saya, sekarang masih dalam pemulihan, sudah jauh lebih sehat. Kalau awalnya tidak bisa duduk, bangun juga tidak bisa, tapi sampai hari ini saya sudah bisa bergerak dalam rumah, bisa beraktivitas dalam rumah, tapi masih ada gangguan di dada dan belakang, bekas hantaman batu itu yang masih sakit, dan itu yang membuat pergerakan saya belum leluasa. Awalnya kami menulis tentang dugaan dana dividen 1,6 miliar dari PT Flubamor yang tidak disetorkan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Basis data kami adalah LHP BPK RI tahun 2021. Berdasarkan itu kami mengkonfirmasi Direktur PT Flubamor, namun per WA, bahkan juga ditelepon tapi ditolak. Per WA juga tidak direspon sama sekali. Saya coba menghubungi melalui telepon tapi ditolak. Karena itu kami menganggap itu juga secara etika, itu juga narasumber juga tidak mau memberikan klarifikasi atau menjawab. Itu juga hak dari narasumber, dan kita sebagai wartawan tidak juga bisa memaksa mereka untuk berbicara. Karena itu kami tetap menayangkan berita itu, dan pada hari Kamis dan pada hari Jumat pagi kami ramai-ramai ke PT Flubamor untuk memberikan mereka hak jawab, walaupun melalui melalui HP tidak dijawab, tapi kami tetap pergi ke PT Flubamor untuk bertemu mereka, untuk meminta klarifikasi dari mereka. Tapi hari Jumat itu katanya semua pimpinan tidak ada di tempat. Bahkan saya masih sempat foto dengan teman-teman, selfie dengan teman-teman wartawan di depan kantor PT Flubamor, dan saya kirim ke dirutnya pada hari Jumat. Lalu kami teman-teman juga rame-rame sudah tayang beritanya dari teman-teman tim Koapem sudah tayang, itu saya teruskan ke dirut dan komisaris tentang itu supaya bisa mendapat tanggapan dari berita yang sudah ditayang. Dan pada hari Minggu Minggu pagi itu saya mendapat WA dari dirut untuk menyangkut undangan untuk jumpa pers pada hari Selasa jam 9 pagi. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian pada hari Selasa pagi jam 8, saya masih mengkonfirmasi tentang jumpa pers itu ke salah satu komisaris, Pak Hadi Jawas. Dan Pak Hadi Jawas membenarkan bahwa tetap dilaksanakan pada jam 9 pagi. Karena itu saya menghubungi teman-teman yang telah menurunkan
berita tersebut. Ada sekitar 10 media yang tim Coapem untuk harus datang karena itu kewajiban dari kita untuk memberikan hak jawab kepada PT Flobamor. Karena itu saya memastikan ke mereka supaya mereka semua hadir. Dan mereka semua hadir, hanya ada dua yang tidak hadir karena mereka sudah ada di luar kota, ada yang datang terlambat, tidak sempat masuk. Di dalam saat klarifikasi itu, sebenarnya itu bukan klarifikasi, tapi justru kita diminta memberikan hard copy dari LHP BPK. Jadi sempat terjadi perdebatan. Ya, jadi perdebatan bahwa baik kami jelaskan bahwa wartawan tidak punya kewajiban untuk memberikan hard copy LHP BPK kepada narasumber. Bahwa kami menjamin bahwa apa yang kami tulis itu sesuai LHP BPK. Dan kalau memang PT Flobamor kurang yakin, silakan menghubungi BPK RI karena mereka yang mengeluarkan LHP-nya. Dan menurut mereka itu confidence dan rahasia. Saya bilang tidak. LHP BPK itu tidak rahasia setelah diumumkan sudah ditayang di website BPK itu, siapapun bisa mengakses untuk mengambil itu. Dan itu tidak ada yang tidak ada yang rahasia. Kita berdebat panjang tentang itu sampai mereka bilang mereka tidak mau klarifikasi kalau tidak ada itu. Bahkan wartawan dinilai sebagai wartawan gosip karena menulis berita hanya berdasarkan gosip. Saya bilang itu kan LHP jelas. Mereka bilang kami sudah menghubungi BPK dan BPK bilang tidak ada. Nomor LHP-nya betul tapi isi LHP-nya tidak betul. Bahkan Pak Runpah atau Pak itu sempat debat dan dia bilang ini wartawan gosip karena menulis gosip. Dia bilang dia punya hak untuk omong begitu. Saya bilang tidak. Kalau kami menulis gosip, Pak, mereka bisa proses hukum. Itu ditujukan untuk Om Fabi sendiri atau rekan-rekan wartawan yang ada? Semua. Iya, karena yang hadir itu kita dari tim Coapem itu ada 9 wartawan yang menulis berita itu. Lalu ada 2 wartawan yang diundang khusus oleh PT Flobamor. Ya, kita debat panjang sampai adu argumen bahwa yang punya hak, menurut mereka yang punya hak untuk mengeluarkan opini itu bukan BPK tapi akuntan publik. Saya bilang tidak. Untuk pemeriksaan laporan keuangan bisa pakai akuntan publik, tapi yang harus mendeklar itu kan BPK. Lalu menyangkut opini untuk pemeriksaan itu hanya BPK. BPK yang bisa mengeluarkan opini. Kita beda persepsi di situ juga. Jadi setelah tarik ulur pertengkaran selesai, agak mulai reda. Kemudian saya WA potongan dari LHP BPK tentang PT Flobamor dan beberapa BUMD lainnya. Terus saya kirim ke Dirut dan Komut Pak Sam Haning. Saya bilang itu saya sudah kirim. Tadi Pak mereka minta jadi saya sudah kirim. Silahkan lihat. Mereka lihat, tunduk, mereka diam. Saya bilang tidak itu lihat, silahkan baca. Semua sudah ada di situ. Tapi mereka tidak menanggapi sama sekali LHP itu. Kan mereka minta pertama kan LHP. Saya sengaja tidak memberikan karena memang kita tidak punya kewajiban. Hanya karena mereka masih ngotot terus, saya bilang kalau itu saya kasih soft copy-nya saja yang kami download dari website BPK. Makanya saya kasih potongannya itu, silahkan. Jadi ketika abang kasih potongan, mereka tidak bisa terdiam saja, hanya tunduk saja. Mereka tidak bisa menjelaskan itu. Itu kan yang di-download dari website BPK itu kan ada logo besar BPK di setiap halaman itu. Nah, setelah itu kita keluar. Saat keluar, ramai keluar. Sampai di depan kantor PT Flobamor ada pohon di depan yang tempat parkir. Pas tepat di pintu keluar, sejajar dengan pintu keluar dari PT Flobamor itu, saya dan teman-teman kumpul di situ di tempat parkir.
kita masih runding. Mau kemana lagi kita dari sini? Jadi kita masih ngomong seperti itu. Ayo kita kemana? Kita kemana? Dari sini kita kemana? Ada yang bilang ke sekretariat bersama, ada yang bilang ke dinas kesehatan, ada yang jadi kita masih kasih diskusi tentang pilihan-pilihan itu. Saya dipanggil Sama siapa? Pak Hadi Jawas. Diteriakin saja, bukan dipanggil, diteriakin saja. Fabi panggil sambil ayun tangan. Oh, jaraknya kan agak jauh, Pak. Jarak agak Dari jauh, pagar pintu sekitar 20 meter lah. 20 meter. Nah, Dia teriak Om Fabi, setelah itu dia panggil. Jadi dia juga bahasa tubuhnya saya lihat waktu itu tidak bagus. Dia panggil tapi dia tidak menghadap langsung ke saya, dia menghadap ke saya selalu panggil. Jadi dia tidak ngomong juga tidak menghadap ke saya. Dia menyamping lalu dia bilang, dia tunjuk ke pintu, masuk ambil uang makan di dalam. Ya saya bilang tidak. Teman-teman yang lain juga tidak mau. Mereka bilang biar tidak usah kakak. Saya bilang biar tidak usah. Jadi saya langsung balik menuju motor. motornya Abang di dalam halaman. Ya, Masih di depan pos satpam. depan pos satpam. Di depan pos satpam. Jadi tempat pemukulan itu pas di depan pos satpam. Berarti masih dalam area PT Flowbomor. Iya, dalam area PT Flowbomor. Jadi saya duduk karena menurun sedikit, saya area motor untuk tunggu ada nona yang wartawan baru ini naik. Begitu naik, teman yang 3 orang keluar duluan sudah dengan motor keluar. Jadi saya masih panggil salah satu teman, Om Peter. Jadi ada teman-teman yang panggil saya juga, jadi saya balik. Lalu saya masih panggil lagi. Jadi begitu saya belum ada yang panggil saya lagi. Salah satu tersangka itu panggil saya. Begitu saya toleh belum lihat sudah dihantam di hidung sehingga pandangan saya kabur toh. Saya tidak pusing tapi saya berusaha untuk lihat siapa. Ya. Saya berusaha untuk lihat siapa, tidak lihat. Jadi saya rasa beberapa kali pukulan bertubi-tubi di wajah. Saya rasa sempoyongan. Karena motor juga menurun toh. Karena dia agak menurun begini pas ke pagar itu. Ban depan itu waktu itu pas di teralis relnya pagar itu, ya. Jadi dia meluncur turun, saya jatuh ke kanan, meluncur turun. Waktu saya oleng mau jatuh itu, saya lihat ada yang orang yang tinggi, posturnya tinggi. Saya tidak lihat wajahnya, pakaiannya tidak, tapi dalam bayangan pandangan yang kabur itu saya lihat dia tinggi, posturnya tinggi, cabut pisau dari sebelah kiri. Itu waktu itu saya hanya dalam hati, Tuhan tolong saya mati nih. Karena saya lihat pisaunya panjang, cabut pisaunya panjang. Setelah itu saya jatuh. Hanya waktu itu saya jatuh ke kanan, motornya jatuh ke kiri. Jadi mungkin ruang gerak untuk dia tikam itu tidak dapat. Saya jatuh, lalu saya berusaha untuk bangun, tapi saya rasa ada hantaman di kepala. Itu yang bikin saya pun mata mulai pandangan mau terang, tapi dihantam lagi. Itu yang saya pandangan kabur lagi. Saya rasa di dada, di belakang dihantam. Saya tidak tahu mereka hantam dengan apa, tapi saya rasa sakit atau dihantam. Kaget. Jadi saya terjatuh kembali. Saya tidak tahu mereka masih pukul saya. Menurut teman-teman mereka masih berusaha pukul saya, bahkan masih injak saya sebelum lari. Memang ada luka-luka di kaki, di badan, celana sobek itu sepertinya dari injakan sepatu atau di kaki dari pelaku itu. Jadi mungkin sekitar beberapa detik begitu saya mata terang, langsung saya bangun berdiri. Saya tidak lihat mereka lagi. Itu baru teman-teman yang lain semua datang. Memang kalau dari cerita ada teman wartawan 2 orang yang sempat menghalau mereka dengan tripod, sempat pukul mereka, ada yang sempat tendang pelaku 2 orang itu, tapi pelaku yang 4 orang itu datang lagi untuk bantu dengan pisau, dengan cabut pisau lagi. Itu yang buat mereka lari ke dalam kantor PT Flowbomor.
satpamnya tidak tahu ada di mana, tidak jadi. Pertanyaannya di situ, Bang. Security sama sekali tidak ada, Bang. Kan tempat saya diserang itu kan hanya 2 meter dari pos satpam, hanya 2 meter dari CCTV. Tapi begitu kita Sarah lihat mau periksa CCTV-nya, lihat CCTV-nya di pos satpam itu dihadapkan ke lorong, ke dalam. Padahal CCTV selama ini, CCTV itu menghadap ke pintu gerbang. Karena kan biasa lalu lalang di situ, biasa ke PT Flobomor juga. Dan kami tahu CCTV itu selalu menghadap ke pintu gerbang. Sementara CCTV yang di sudut itu di pos satpam. Di CCTV di sudut timur itu dia menghadap ke depan jalan, sampai di jalan di depan itu. Memang seperti ada dugaan bahwa disengajakan, Bang. Ya, tapi informasi yang dapat setelah dicari CCTV yang di sudut barat juga, CCTV-nya memang menghadap ke depan, tapi diturunkan. Jadi tidak sampai tembus di jalan lagi. Jadi hanya sampai di pas pagar. Jadi yang lari di luar pagar, lalu lalang itu tidak bisa ditangkap lagi oleh CCTV. Iya. Jadi kalau makanya teman-teman wawancara ke saya, apakah ini ada kaitan hanya sebatas saya tahu mereka juga dari kasus sebelumnya tahun 2019. Oh, setelah mereka tertangkap sekarang, Iya. Abang melihat itu Oh, ini pernah, ya. Abang kenal ternyata. Ternyata saya kenal karena terkait dengan penagihan debitur Bank NTT. Itu yang saya sempat kenal. Lalu salah satunya itu yang di Jalan Bajawa. Itu karena waktu kami sekbernya di Jalan Bajawa, dia sering lewat di depan kantor sekber itu dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Makanya saya hafal dia. Nah, begitu saya lihat fotonya, saya bilang, oh ini orang biasanya sering lewat di sekber waktu kami masih di Jalan Bajawa, Jalan Tamrin, Jalan Bajawa. Jadi seperti sudah dipantau Iya. ini, Bang. Ya. Dan memang kami waktu itu, kami pindah juga, buru-buru pindah waktu itu dari Jalan Bajawa karena teman-teman resah karena merasa dipantau. Makanya kami buru-buru pindah. Ini sebelum penulisan dilakukan atau pas? Itu penulisan kita sudah tulis tentang termasuk beras JPS COVID 71 miliar yang dilaksanakan PT Flobomor. Itu kami sudah tulis dari tahun lalu. Dari 2 tahun lalu malah. Itu jadi untuk PT Flobomor ini ada 2 kasus korupsi yang kami tulis. Yang pertama itu beras JPS COVID 71 miliar dan yang kedua dividen yang tidak di-store senilai 1,6 miliar itu. Itu ceritanya begitu. Jadi setelah saya bangun, itu berteman-teman sampai Pak Komisaris Utama juga keluar, terus Pak Hadi juga keluar. Jadi selama pemukulan terjadi mereka sama sekali semua tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Satpamnya juga baru muncul. Itu setelah ribut dulu semua. Kan padahal satpam kan hanya 2 meter dari tempat pemukulan. Pos satpam itu. Itu yang makanya saya selalu tegaskan bahwa ini by design dan ada kaitan dengan pemberitaan. Ini bukan kita berusaha untuk mendiskreditkan, tapi ini fakta yang sebenarnya. Kita tidak bisa pungkiri. Kalau saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih Prof. untuk pihak kepolisian, terutama Pak Kapolres dan jajarannya, Pak Kapolda dan jajarannya yang sudah bekerja keras sejak hari pertama kejadian sampai dengan dibekuknya para pelaku. Saya berharap
pelaku yang belum ditangkap, seorang pelaku yang belum ditangkap bisa segera ditangkap, dan pihak kepolisian juga dapat mengusut motif apa di balik kasus percobaan pembunuhan. Bagi saya ini percobaan pembunuhan karena saya sempat mau ditikam dengan pisau dan saya dihantam dengan batu besar dan sampai helm saya hancur, dada dan belakang saya. Kalau waktu itu saya tidak pakai helm pasti saya sudah almarhum saat itu di tempat. Nah, itu yang membuat kenapa saya yakin bahwa saya berusaha dibunuh. Jadi bagi saya apa yang sudah kerjakan oleh pihak kepolisian patut kita dukung bersama agar masalah ini bisa diusut secara terang benderang dan diproses hukum sampai tuntas, sampai pada aktor atau dalang di balik kasus penyerangan ini. Itu yang saya secara pribadi harapkan, itu dari keluarga besar juga kami harapkan seperti itu. Ini menyangkut rasa keadilan untuk masyarakat umum, karena premanisme ini memang sudah jadi momok di NTT, khususnya di Kota Kupang. Kalau ini sampai tidak diberantas oleh kepolisian, itu akan menjadi momok bukan hanya untuk wartawan, tapi semua pihak yang terkait. Karena pengalaman sebelumnya itu pengusaha juga diteror, diancam, bahkan pengacara, polisi saja dilawan. Itu yang kita perlu lawan bersama, bahwa siapapun yang memelihara preman di Kota Kupang, kita harus lawan bersama supaya preman ini jangan tumbuh berkembang di Kota Kupang. Itu yang paling utama, karena mereka akan sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial di Kota Kupang. Jadi itu yang kami harapkan. Selain itu, kami juga mengharapkan bahwa pihak kepolisian juga bisa mengungkap dugaan kasus korupsi yang melatar belakangi kasus penyerangan ini. Karena kami diserang karena kami berusaha mengungkap kasus korupsi, dugaan kasus korupsi di PT Flobomor. Baik itu beras JPS COVID 71 miliar yang menurut LHP BPK itu ada selisih harga itu sekitar 18 miliar. Kemudian dengan dividen yang tidak di-store tahun 2019 sekitar 400 juta dan 2020 itu sekitar 1,2 miliar. Itu perlu dilakukan penyelidikan dan BPK juga kita harapkan bisa melakukan audit investigatif untuk membuka masalah ini secara terang benderang kepada masyarakat luas. Itu yang kami harap. Bang, selama kalau misalnya damai atau apa gitu. Kalau selama ini, sepanjang ini belum ada untuk menghubungi untuk upaya damai, belum ada. Tapi saya secara pribadi dan keluarga sudah mengambil sikap tegas sejak awal bahwa kasus ini tetap kami proses secara hukum supaya memberikan rasa adil untuk seluruh masyarakat, sehingga kami tetap proses hukum dan tidak ada celah untuk kita berdamai apalagi mencabut laporan, karena secara adat juga ini kita sudah buat. Jadi kami tidak bisa menarik kembali. Kalau kami menarik kembali, kami yang pikul beban. Itu secara adat seperti itu. Jadi kami
tidak mungkin untuk menerima tawaran damai dan sebagainya, karena adat sudah dijalankan, adat perang sudah dijalankan, dan itu tidak bisa kami tarik kembali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dalam kasus masalah ini telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, baik dari teman-teman wartawan, teman-teman kepolisian, dari LSM, dari masyarakat umum, dari keluarga, dan teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan kepada saya dan keluarga untuk menghadapi masalah ini, kasus ini. Kami berharap bahwa bentuk dukungan, motivasi yang diberikan kepada saya dan teman-teman yang ada di KOAPEM, Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan, ini menjadi kekuatan, energi super bagi kita bersama untuk bisa bergandeng tangan melawan premanisme dan korupsi di NTT. Untuk bagi kami, NTT ini dalam keadaan sekarat. Saat ini dalam keadaan sekarat dan butuh kerjasama semua pihak untuk menyelamatkan provinsi ini. Jika tidak, keadaan akan lebih buruk. Itu berdasarkan data-data yang kami miliki, NTT ini perlu diselamatkan. Diselamatkan dari perilaku korup dari pejabat-pejabat di daerah ini. Itu yang paling penting, yang perlu kita sama-sama bergandeng tangan untuk melawan korupsi di daerah ini, karena sangat merugikan masyarakat NTT. Itu mungkin pesan saya untuk kita semua. Kalau untuk teman-teman jurnalis muda, yang paling penting harus mau belajar untuk menjadi jurnalis profesional. Kalau kita bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik, sesuai undang-undang pers, maka kita akan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara dalam melaksanakan tugas kita, dalam peliputan maupun hasil karya jurnalistik kita juga dilindungi oleh negara. Itu yang paling penting, bahwa kita melaksanakan tugas di lapangan itu merupakan mengembankan amanah dari masyarakat secara umum, bukan kepentingan pribadi kita. Jadi jangan pernah takut atau pernah ragu dengan profesi sebagai jurnalistik, karena kita mengemban tugas negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Dan itu tugas mulia yang harus kita laksanakan. Jangan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak punya arti atau tidak berharga untuk masyarakat banyak. Kita perlu sadarkan masyarakat tentang pentingnya upaya melawan korupsi. Itu yang paling penting, karena jangan sampai kita bergerak untuk melawan, tapi masyarakat justru apatis karena mereka tidak sadar tentang hak mereka sebagai masyarakat, bahwa pajak yang mereka bayarkan untuk membiayai kehidupan negara ini, membiayai para pejabat, membiayai para proyek-proyek,
itu tidak dilaksanakan dengan baik, malah dikorupsi. Itu sama dengan mereka mengambil hak-hak masyarakat yang harusnya diperoleh dari dana pembangunan itu. Itu yang perlu. Persoalan ini persoalan sangat serius dan memalukan kami sebagai oknum dan para pekerja jurnalistik di Nusa Tenggara Timur. Sekecil apapun karya kami dilindungi oleh negara. Di mana toleransi kalian terhadap pekerja pers di Nusa Tenggara Timur? Satu pakai pisau. Pakai pisau. Berapa orang kakak? Ada 6 orang. Satu pakai pisau. Pakai pisau bang. Pakai pisau itu makanya mereka lari. Kalau misalnya mati. Ini korban yang sedang berada di